Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu konjen yang saya hormati, kemudian Amru Riza, yang dengan beliau saya sampai di sini, dan semua para hadirin yang saya cintai. Yang saya menyesal tadi bilang saya ini penyiar radio kan, biasa suaranya bagus ya. Pas datang saya kedinginan mungkin terus timbul agak serak ya. Mudah-mudahan lama-lama terbang nyari lagi suaranya. Saya bisa teruskan. Waktu saya jadi penyiar radio itu ketika kita semua studi, kita dites, di teksnya semua bahasa Arab, terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian juga ini suaranya pantas saya jadi penyiar, jadi suruh masuk ke studio. Jadi radio Arab itu harus begini misalnya Huna Qahirah, Huna London, Huna Washington. Tapi orang Arab, orang Mesir itu kof jadi alif, kolbi albi, ul. Jadi kawan saya waktu masuk studio kan misalnya Huna Qahirah bilang Huna Akhirah. Kemudian kalau melihat gambar ini, website ini masjid yang ada gambar masjidnya bawah. Jadi alhamdulillah, ini dalam masjid. Jadi alhamdulillah masjid ini di dalamnya ada tempat main lapangan basketball, badminton, ada restoran. Jadi kita ciptakan sebuah masjid bagaimana agar supaya anak muda mau ke masjid. Karena di dunia barat ini, di Amerika terutama, only 20% anak muda yang ke masjid. Karena masjid tidak menarik. Jadi ketika anak saya nggak bilang-bilang, yuk sampai masjid nggak, yuk main basketball, masjid kan, ya. Jadi kita mesti bagaimana bikin attract, ya, anak-anak muda mau ke masjid. Kemudian sebelumnya saya di Olimpia ini perkampungan lucu. Jadi kalau kita ke Bogor, ke Empang, itu ada perkampungan Muslim, the only perkampungan Muslim. Banyak orang Kamboja. Orang Kamboja yang keturunan Champa. Dulu akan ada kerajaan, dengan kerajaan Champa ya. Jadi Raja Aceh kawin sama Putri Champa. Dimulai Islam itu di situ mulai dari. Nah, orang Champa ini bahasanya nggak bahasa kita, tapi karena jauh dirubah. Jadi misalnya hati hatai, mati hatai. Kadang-kadang kalau dia ngomong saya paham gitu. Ya. Jadi ketika mereka diusir atau ketika Pol Pot mengadakan kudeta di sana, tidak boleh ada orang yang salah kan, kalau ada yang puasa. Mereka pada lari, inginnya ke Malaysia atau ke Indonesia, tapi Malaysia sudah penuh, Indonesia nggak nerima. Akhirnya tergantung-gantung mereka, ditawarkan mau ke Amerika, nggak mau, karena tujuan mereka meninggalkan negerinya supaya bisa salat lagi. Karena sangkaan mereka Amerika itu Hollywood. Gimana salah lagi nanti di Amerika kan? Akhirnya terpaksa. Tapi justru alhamdulillah, justru karena tinggal di Amerika, malah mereka Islamnya lebih baik. Jadi banyak orang Indonesia, orang Arab yang justru aslamu di Amerika. Mereka masuk Islam lagi di Amerika Serikat. Karena di Amerika Serikat itu Muslim kelihatan, di sini kan. Kita tahu mana Muslim, mana non Muslim kan, jelas di sini. Jadi misalnya kalau ada orang yang misalnya ke rumah saya nggak pakai hijab, nggak pakai jilbab misalnya, anak saya tanya, isu Muslim? Karena istri saya pakai jilbab, neneknya pakai jilbab, kan anak apa yang kita lihat itulah yang normal kan, ya. Dari Amerika, makanya pernah ada orang Amerika kawin
orang Amerika Putih kawin sama orang Indonesia, pulang ke Bogor, ada kawinan. Kita tahu sendiri orang kalau di dandannya gimana perempuan ke kawinan kan? Komedis Hollywood gitu ya. Kemudian apa namanya, saya kerja di penjara. Jadi Amerika ini memang karena banyak, kalau dikatakan bahwa Islam is the fastest growing religion. Islam adalah agama yang paling besar penyebarannya. Terutama di mana tuh? Penjara sama di militer, di camp militer. Orang-orang dari Irak, orang-orang dari Kuwait dulu banyak yang masuk Islam. Nah, kenapa di penjara? Karena di penjara ini orang Amerika kalau kita kasih pamflet misalnya tentang Islam, mereka nggak ada waktu kan? Kalau di penjara. Kemudian penjara Amerika bukan kayak di kita, itu kayak hotel. Kamarnya ada AC-nya, ada heaternya. Kemudian orang bisa ambil S2, S3 di penjara ya kan? Oleh karena itu 80% orang yang masuk penjara keluar masuk lagi. Itu persen. Kecuali masuk Islam, jarang sekali. Makanya pengurus penjara itu antara gembira dan juga antara kesal ya. Gembira dengan orang penjara masuk Islam itu totalnya berubah ya. Akhlaknya berubah, tingkah lakunya berubah. Tapi misal why Islam? Kenapa bukan agama lain? Dan saya pernah tanya, ada seorang ahli Bible ya, orang penjara asalnya. Jadi saya tanya kan ajaran sama saja sebetulnya. Dalam agama Kristen nggak boleh bunuh, nggak boleh perkosa, nggak boleh mencuri kan? Dan kenapa kamu sekarang Muslim kok jadi serius? Dia bilang, ketika kita sebagai seorang Kristen, kita nggak pernah worry, nggak pernah takut. Selama kita percaya Nabi Isa adalah sebagai juru selamat, He's a savior. Ketika masuk Islam, wow, innal ladzina amanu wa amilus sholihat, always iman, kemudian apa? Amal soleh. Jadi ini nggak ada yang bisa nyelamatkan saya. Muhammad aja bilang sama anaknya, ya Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Ya. Kemudian sebelum saya masuk ke topik, insyaallah ada faktor lain yang membuat orang-orang Amerika masuk Islam itu is the power of Quran. Kadang-kadang saya kehabisan Quran. Dan lucu, setiap ada peristiwa yang terjadi di dunia ini yang hubungan dengan Islam atau bisa pelang terus, itu yang masuk Islam bertambah. Karena orang Amerika ini curiosity, mereka ingin tahu. Misalnya setelah peristiwa September kemarin kan, Islam Quran dibesar, gitu kan. Setiap orang ada seorang kasus mengatakan Muhammad teroris, itu buku tentang Muhammad bayi laku. Subhanallah. Kemarin saya dalam khutbah saya ceritakan, kalau kita kembali kepada zaman Nabi pun demikian. Yang memperkenalkan Nabi kepada musuh-musuh Nabi siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Ya, jadi ketika Nabi mulai dakwah terbuka, itu mereka takut. Ada orang nanti datang dari Yaman, dari Syria, ya, apa ya, dari Yaman, dari Syria. Jadi mereka kirim juru bicara. Dia bilang, hey, before you enter Makkah, sebelum masuk ke Makkah, hati-hati, di Makkah ada orang gila. Ya, kata orang Jerman, ayah Jerman gelok. Orang gila. Ini saya kalau kata penitia sebelum datang ke sini ya, Bapak awas ada orang dari Berlin ada sedikit. Jadi karena pikiran saya gimana? Mana ya? Cari-cari kan? Demikian juga dengan diumumkan itu banyak orang yang nyari. Di antaranya Abu Dhar Al-Ghifari. Abu Dhar ini ada hubungan bisnis dengan Abu Jahal. Waktu Abu Jahal ya Abu Dhar, kalau selesai bisnis cepat-cepat pulang. Kenapa? Ada orang gila berbahaya. Nanti kamu terpengaruh ya. Abu Dhar dia keluar dari rumahnya. Saya ingin ketemu siapa orang gila ini. Sampai ditakuti. Karena dia menghargai Abu Jahal, mau nanya dia,
duduk di dekat sumber Zam-Zam, tiap hari minum jarum. Zam-Zam itu ya bukan hanya minuman ya, juga makanan. Kata Nabi, tokmun wasyurbu, bisa kenyang aja. Saya pernah waktu saya di Mesir suka nganter jemaah haji dari Indonesia, tawaf gitu kan. Karena orang jemaah haji pernah di Ka'bah pertama kali, sebenarnya makannya dulu, nggak kuat nih, ini tawaf terus. Allah, gimana? Saya minum Zam-Zam. Akhirnya kata Nabi kan kita nggak boleh berlebihan kan, kecuali minum Zam-Zam sampai boleh. Ya. Abu Dhar itu Nabi lihat ini serbannya lebar, nama nih. Bagaimana anda? Siapa kamu? Kalau anak Badar. Dari mana? Dari Yaman. Lagi apa di sini? Shh, I'm looking for a man. Saya nyari orang namanya Al-Amin. Dari saya. Ibu kalau ketemu orang gila kenapa malu? Dari pertama udah lihat kan? Ini orang seganteng ini, ya Allah. Kamu siapa? Oh, anda Rasulullah. Coba pendengar sama saya apa yang Allah firmankan. Yasin wal Qur'anil Hakim. Orang gila bisa akhirnya masuk Islam. Pulang kampung suku dia masuk Islam semua kan? Sekarang sama kan? Di sana ada namanya Fox News, nah CNN, New York Times. Islam apa? Teroris, Islam agama violence, apa yang terjadi? Justru orang benar. Maka kita nggak boleh takut kalau ada orang mencemoohkan Islam, menjadikan Islam. Masa kita marah demonstrasi? Justru itu yang mereka inginkan. Atau juga dari teroris itu, ya kadang-kadang kita, makanya Rasulullah SAW tidak pernah menjawab kejahatan dengan kejahatan dengan terakhir insya Allah sebagai oleh-oleh dari Amerika, hobi saya ini setiap saya ketemu orang masuk Islam, jangan tahu bukan Muslim, bagaimana masih Muhammad saya masuk Islam. Ada orang Los Angeles, asalnya orang Meksiko namanya Carlos. Ya. Saya tanya Carlos, saya bukan Muslim. Oh, ini teman saya orang Pakistan. Gimana ceritanya? Jadi teman saya ngajak, yuk kita ke orang Pakistan yuk. Dia punya apa namanya itu? Heroin, ganja. Kalau dicium ini,